Mengurai ayat langkah demi langkah, ciri-ciri kata menjadi berkah. Kamus terpercaya selalu digenggam, ilmu Al-Quran semakin dalam. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu penjelasan ayat baik makna maupun gramatikalnya dengan metode Al-Hasani. Pagi ini mengurai ayat Al-A'raf ayat 138 oleh Bapak Iwan Nurdin kelas D5. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh, Bu Prapti dan Bapak Ibu semuanya. Baik, semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh peserta Al-Hasani dalam keadaan sehat Amin, amin. walafiat. Amin. Kemudian kita sapa Bapak Iwan Nurdin. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam Bu Putri. Iya, sudah siap ya, ya Bapak ya, mengurai ayat Ya, ya. Insya Allah, salah ya. mudah-mudahan lancar, mentas nantinya. Baik, Amin. baik. Eh, pada Ustadz Rizal, dipersilakan. Terima kasih, Bu Prapti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim, sadaqa Nabiyul Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita berharap semua perbuatan kita, semua tutur kata kita, tingkah laku kita mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan memperbanyak bekal kita nanti menghadap Allah. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, dan nikmat ini tidak semua orang memberikan. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau. Beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuk surga. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 138 bersama Pak Iwan Nurdin. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu ya. Kameranya kok ditutup ya, Ron? Iya Bu ya, ini kamera ini begitu Bu ya, suka nutup sendiri gitu Bu ya. Oh, kenapa tuh? Bisa ya? Oke, udah. Pak Iwan, gimana? Gimana Pak Iwan sisinya nih? Sedang lagi dicek Bu ya. Oh, Cikias, Alhamdulillah ya. Oke, Pak Iwan ada di kelas D5 ya. Sekarang bersama Bu Epi Misyama dan Bu Iya, Bu ya. Ispiranda. Yang ngajak Pak Iwan Bu Kedimar ya? Oh iya Bu ya. Diseret Bu iya. ya. Oh iya, Alhamdulillah. Lebih bagus dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka ya Pak Iwan ya. Iya Bu ya. Oke, Pak Iwan udah siap ini Pak Iwan tampil ya. Alhamdulillah siap Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar Pak Iwan ya. Iya Bu ya. Baik, tanpa memperpanjang waktu yang dapat kami persilakan kepada Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Baik Bu ya. Terima kasih. Sama.
Terbang tinggi si burung dalam, terbang ke awan sangatlah jauh. Bapak Ibu, mohon izin saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Hamdan wa syukran liman arsala rasulullahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulah la nabiyya wa ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu calon surga. Hari ini saya menjadi pendamping Buya Rizal Al-Hasani dalam mengurai surah Al-A'raf ayat 138. Bahagia rasanya apabila ini dapat saya laksanakan dengan baik dan lancar. Hal ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih, terutama kepada Buya Rizal Al-Hasani. Berkat beliaulah saya ada di sini. Dan karena beliau pula lah saya bisa mengurai ayat. Selanjutnya, terima kasih saya kepada para guru pendamping gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Dan wabil khusus untuk guru pendamping saya dari Delima, yaitu Bu Evi Maiselma dan Bu Ira. Karena beliaulah yang memberikan pendalaman dan pemahaman di kelas D5. Dan dengan cermat dan lemah lembut. Sehingga saya semakin yakin dalam memahami dan mendalami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pagi ini dapat mengurai ayat sesuai dengan gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Selanjutnya, terima kasih juga buat pendamping saya di rumah yang sudah menceburkan saya ke dalam kelompok surga. Walaupun belum tentu masuk surga, namun secercah harapan sangat besar ada di sana. Wallahu a'lam bishawab. Juga terima kasih untuk teman-teman di kelas D5 yang selalu rajin memantau saya dan menanyakan saat saya tidak masuk kelas. Mereka menyadari bahwa saya seakan-akan bagaikan huruf sia, suka menghilang, melebur dan muncul tiba-tiba. Mohon maaf dan terima kasih atas pengertiannya. Khusus juga tak lupa terima kasih banyak dan superlatif untuk Bu Yurni. Karena beliaulah dari tampilan saya yang pertama dari awal sampai saat ini, Bu Yurni selalu setia membantu saya dalam membuatkan PPT. Semoga segala kebaikan beliau dan semua teman-teman D5 dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan diberi keistiqomahan dalam mendalami ayat-ayat suci Al-Quran sesuai dengan metode Al-Hasani. Begitu juga kepada semua peserta Zoom Subuh Gramatikal Al-Quran Al-Hasani yang hadir pada pagi ini. Semoga mendapat ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Amin. Baiklah, saya bacakan surat Al-A'raf ayat 138. Bismillahirrahmanirrahim.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Ayat 138 ini dipenggal menjadi 31 penggalan dan terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 14. Bagian kedua, penggalan 15 sampai 26. Bagian ketiga, penggalan 27 sampai 31. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, jawazna. Penggalan ketiga, bi. Penggalan keempat, Bani Israila. Di penggalan kelima, Al-Bahra. Penggalan keenam, Fa. Penggalan ketujuh, atau. Penggalan ke-8, ala. Penggalan ke-9, kaumin. Penggalan ke-10, ya'kufuna. Penggalan ke-11, ala. Penggalan ke-12, asnamin. Penggalan ke-13, la. Penggalan ke-14, Penggalan ke-15, qalu. Penggalan ke-16, ya. Penggalan ke-17, Musa. Penggalan ke-18, ij'al. Penggalan ke-19, la. Penggalan ke-20, na. Penggalan ke-21, ilahan. Penggalan ke-22, ka. Penggalan ke-23, ma. Penggalan ke-24, la. Penggalan ke-25, Penggalan ke-26, alihatun. Penggalan ke-27, qala. Penggalan ke-28, inna. Penggalan ke-29, Penggalan ke-30, kaumun. Penggalan ke-31, tajhaluna. Baik, penggalan pertama, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, jawazna. Bentuknya kata kerja lampau, ciri na di akhir kata, pelaku nahnu, akar kata jawaza menjadi jaza. Berlaku kaidah 1 huruf sia. Poin 2, di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 94, artinya kami telah melampaukan. Penggalan ketiga, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan keempat,
Bani Israil. Bentuknya kata benda majmuk terdiri dari kata benda Bani dan kata benda nama Israel. Ciri kata benda majmuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua, kata benda nama. Kata benda pertama, Bani, bentuknya kata benda kata kerja objek jamak. Aslinya Banina. Ia bertukar harokat dengan na dan ia menghilang. Karena bertemu dua sukun, jadi Banina. Bermajemuk dengan Israila, na hilang. Sehingga jadi Bani. Ciri didahului huruf jar. Akar kata Banaya. Menjadi Bana. Pola kata kerja Fa'ala. Pola kata benda tunggal Ibnun. Aslinya Ibnayun. Pola kata benda tunggal If'alun. Pola kata benda jamak Fa'lina. Ada di Mahmud Yunus halaman 73, artinya anak keturunan. Kemudian kata benda kedua, Israila. Bentuknya kata benda nama, artinya Israel. Jadi arti kata benda majemuk, Bani Israila. Artinya anak keturunan Israel. Penggalan kelima, Al-Bahra. Bentuknya kata benda kata kerja. Jadi alif lam di awal kata, akar kata bahira, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 57, artinya lautan. Penggalan keenam, fa. Bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ketujuh, atau bentuknya kata kerja lampau, ciri waw sukun alif di akhir kata. Pelaku hum, akar kata ataya menjadi atar. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 6. Dalam KKL dibuang ciri KKL tinggal 2 huruf. Gitu. Tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Pola fa'la ada di Mahmud Yunus halaman 33. Mereka telah sampai. Penggalan ke-8, ala, bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-9, paumin. Bentuknya kata benda, kata kerja tunggal, ciri, didahului huruf jar dan tanwin di akhir kata. Akar kata kawama menjadi koma. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 361. Artinya kau. Penggalan ke-10, ya'kufuna. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri, ia di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Pelaku hum, akar kata aqafa, pola fa'ala,
ada di Munawir halaman 960, artinya mereka sedang dan akan tetap atau tidak meninggalkan. Penggalan ke-11, ala bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-12, asnamin bentuknya kata benda, kata kerja objek jamak, ciri didahului huruf jar dan tanwin di akhir kata. Ciri jamak sesuai pola. Akar kata sanima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal, sanamun, pola kata benda tunggal, fa'alun, pola kata benda jamak, af'alun. Ada di Munawir halaman 798, artinya berhala-berhala. Penggalan ke-13, la, bentuknya huruf bermakna, artinya milik. Penggalan ke-14, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Arti bagian pertama penggalan ke-1 sampai 14, dan kami telah menyeberangkan keturunan Bani Israel melintasi lautan itu. Maka mereka telah sampai kepada suatu kaum yang mereka tetap menyembah patung-patung milik mereka. Kemudian penggalan ke-15, qalu, bentuknya kata kerja lampau, ciri waw sukun alif di akhir kata, pelaku hum, akar kata qawala menjadi qala, berlaku keadaan satu huruf ya poin 2, di mana di tengah akar kata waw dan ya berubah menjadi alif. Qala fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 360, artinya mereka telah berkata. Penggalan ke-16, ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ke-17, Musa, bentuknya kata benda nama, artinya Musa. Penggalan ke-18, ij'al, bentuknya kata kerja perintah, dibentuk dari KKSAD, taj'alu. Kemudian dibuang ciri KKSAD, ta, karena huruf pertama sukun, maka ditambah alif penolong dengan diberikan harokat kasrah, karena huruf kedua berharokat fathah, dan sukunkan huruf terakhir. Ciri alif di depan dan sukun di akhir. Pelaku anta, akar kata ja'ala, pola fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 89, artinya engkau adakanlah. Penggalan ke-19, la, bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-20, nah, bentuknya kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-21, ilahan, bentuknya KBKK objek tunggal, ciri tanwin di akhir kata, ciri objek fathah di akhir kata, akar kata Allah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 36, artinya Tuhan. Penggalan ke-22, ka, bentuknya huruf jar, artinya seperti. Penggalan ke-23, ma,
bentuknya huruf bermakna artinya apa yang? Penggalan ke-24, la, bentuknya huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-25, hum, bentuknya kata ganti artinya mereka. Penggalan ke-26, alihatun, bentuknya KBKK, jamak, ciri, tanwin, dan ta marbutah di akhir kata. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata Allah, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal ilahun, pola kata benda tunggal fi'alun, pola kata benda jamak af'ilatun. Ada di Munawir halaman 36, artinya Tuhan-Tuhan. Arti bagian kedua penggalan 15-26. Mereka, Bani Israel berkata, "Ya Musa, engkau buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan sembahan, sebagaimana Tuhan-Tuhan milik mereka." Kemudian penggalan ke-27, qala, bentuknya kata kerja lampau, ciri, patah di akhir kata, pelaku, buang, akar kata qawala menjadi qala, berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2, di mana di tengah akar kata waw dan ya berubah menjadi alif. Pola fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 360, dia telah berkata. Penggalan ke-28, inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-29, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-30, kaumun, bentuknya KBKK tunggal, ciri, tanwin di akhir kata, akar kata qawama menjadi koma, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun, ada di Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Penggalan ke-31, tajhaluna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang, ciri, ta di awal kata, dan waw sukunna di akhir kata. Pelaku, antum, akar kata jahila, pola fa'ala, ada di Mahmud Yunus, halaman 93, kalian sedang atau akan bodoh. Arti bagian ketiga, penggalan 27 sampai 31. Dia Musa berkata, sesungguhnya kalian benar-benar kaum yang bodoh. Arti keseluruhan surat Al-A'raf ayat 138. Dan kami telah menyeberangkan keturunan Bani Israel melintasi laut itu. Maka mereka telah sampai kepada suatu kaum yang mereka tetap menyembah patung-patung milik mereka. Mereka, Bani Israel berkata, "Ya Musa, engkau buatlah untuk kami sebuah Tuhan sembahan, sebagaimana Tuhan-Tuhan milik mereka." Dia, Musa berkata, sesungguhnya kalian benar-benar kaum yang bodoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Buya. Sama-sama, Pak Iwan. Alhamdulillah. Pak Iwan, gimana rasa Pak Iwan? Alhamdulillah, ringan, Buya. Tenang Pak Iwan bisa. Tadi agak berat, Buya. Ah? Tadi agak berat.
Enggak, palingan. tetap lancar. Mumtaz Pak Iwan ya. Alhamdulillah ya, Mumtaz. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya Pak Iwan ya. Ya, Bu ya. Karena masih ada kerjaan ya Pak Iwan. Di bursa ya, swasta ya. Ya Pak Iwan. Ya, Bu ya. Masih ada usaha sekarang ya. Ya, Bu Ada ya. di mudah-mudahan berkah usahanya Pak Iwan Amin. dan Al-Quran tetap di istiqomahin ya. Ya, Bu Tetap ya. bersama Al-Quran Pak Iwan ya. Dan Ya, Bu berkah. ya. Amin, Bu ya. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 138 yang dibagi jadi 31 penggalan. Jadi kami cukupkan karena cukup panjang, kami cukupkan demikian uraiannya dari Pak Iwan. Namun kami menyadari sepenuhnya kita sama-sama belajar. Tentu kemungkinan salah baca, salah urai, ya, salah sebut, untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi ladang amal bagi kita dan bekal kita nanti hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ibu Prapti kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Prapti. Baik Ustadz, Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat untuk Pak Iwan Nurdin, Mumtaz Bapak ya.